Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dra Afiati MSc MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip-prinsip dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Pendidikan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia. Dalam realitas pendidikan sehari-hari masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoris tentang perkembangan peserta didik dan penerapan di lapangan. Banyak pendidik yang belum sepenuhnya memahami bahwa setiap fase usia membawa tugas perkembangan yang khas dan harus difasilitasi dengan tepat. Hafiz Grus menegaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan di satu fase akan menjadi bekal penting untuk fase berikutnya. Sebaliknya, kegagalan memenuhi tugas perkembangan dan dapat berdampak pada ketidakbahagiaan individu, penolakan sosial, bahkan hambatan pada tahap kehidupan selanjutnya. Para ahli psikologi membagi perubahan perkembangan menjadi dua. Yang pertama, perubahan kuantitatif, yaitu perubahan yang dapat diukur secara angka seperti tinggi badan dan berat badan. Kedua, perubahan kualitatif, yaitu perubahan dalam hal yang struktur fungsi dan kapasitas individu seperti kemampuan berkomunikasi yang semakin berkembang. Prinsip pertama, perkembangan adalah proses menjadi. Prinsip pertama menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Setiap individu selalu berproses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Proses ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, faktor hereditas atau bawaan genetik dari orang tua. Yang kedua, rangsangan dari lingkungan sekitar yang menjadi stimulasi bagi perkembangan. Yang ketiga, usaha belajar yang dapat memperlancar jalannya perkembangan. Ketiga faktor tersebut tidak bekerja sama, tetapi saling melengkapi. Prinsip kedua, perpaduan antara dorongan, pertahanan, dan mengembangkan diri. Prinsip kedua ini menyatakan bahwa dalam diri setiap individu selalu terdapat 2 dorongan yang berpadu. Yang pertama, dorongan mempertahankan diri yang tampak dalam bentuk pemeliharaan fisik seperti kebutuhan makan, bernafas, serta pemeliharaan batin melalui pencarian ilmu pengetahuan. Yang kedua, dorongan pengembangan diri, yaitu keinginan untuk terus maju dan Prinsip ketiga, perkembangan adalah proses yang tidak pernah berhenti. Prinsip ketiga ini menyatakan bahwa perkembangan berlangsung secara berkelanjutan sepanjang kehidupan individu. Menurut Harlock, perkembangan baru benar-benar selesai ketika seseorang meninggal dunia. Perubahan terus terjadi pada aspek biologis seperti kondisi fisik dan organ tubuh, maupun pada aspek psikologis seperti emosi, cara berpikir, dan kepribadian. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada fase kehidupan yang benar-benar statis. Setiap individu terus berubah, baik dalam masa pertumbuhan, kematangan, maupun masa kemunduran di usia lanjut. Keempat, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Prinsip keempat menyatakan bahwa seluruh aspek perkembangan individu saling mempengaruhi satu sama lain. Terdapat 4 aspek utama, yaitu aspek fisik, emosi, inteligensi, dan sosial. Keempat aspek ini memiliki korelatif positif. Perkembangan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Sebagai contoh, seorang anak yang sering mengalami gangguan kesehatan fisik cenderung seiring absen dari proses belajar sehingga perkembangan inteligensinya terhambat. Selain itu, kondisi fisik yang tidak stabil dapat menimbulkan tekanan emosional dan membatasi kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Implikasi dari prinsip ini dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan tidak dapat hanya memusatkan perhatian pada aspek akademis semata,
Seluruh aspek perkembangan peserta didik harus mendapatkan perhatian yang seimbang dan terpadu. Prinsip 5. Perkembangan mengikuti pola tertentu. Prinsip kelima ini menyatakan bahwa perkembangan fisik dan motorik manusia mengikuti pola yang teratur dan bersifat universal. Terdapat dua hukum yang menjelaskan pola ini. Pertama, hukum Cephold-Skoudal yang berarti perkembangan berlangsung dari arah kepala menuju kaki. Perkembangan dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu, kemudian badan, dan akhirnya kaki. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa bayi mampu mengontrol gerakan kepala sebelum mampu duduk, dan mampu duduk sebelum mampu berjalan. Kedua, hukum Proximo-Dixtal yang berarti perkembangan berlangsung dari bagian pusat tubuh menuju ke bagian tepi. Bagian yang dekat dengan pusat tubuh berkembang lebih awal dibandingkan bagian yang jauh dari pusat. Contohnya, kemampuan menggerakkan lengan berkembang lebih dulu dibandingkan kemampuan mengontrol gerakan jari-jari tangan secara halus. Pemahaman tentang kedua hukum ini penting agar pendidik dan orang tua dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan pola alamiah perkembangan anak. Prinsip keenam, prinsip perkembangan mengikuti pola yang berlaku umum. Prinsip keenam ini menyatakan bahwa perkembangan individu akan mengikuti urutan tahapan yang hampir sama apabila kondisi lingkungan mendukung. Pola ini berlaku secara umum bagi seluruh manusia. Sebagai contoh, setiap bayi yang normal akan merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan. Tidak ada urutan yang dapat dibalik. Demikian pula minat terhadap lawan jenis pada umumnya baru muncul pada masa pubertas. Pola umum ini terbentuk karena adanya impuls bawaan yang secara alami mengatur tempo dan irama perkembangan setiap individu. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pola ini hanya berlangsung optimal apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif dan stimulatif. Prinsip yang ketiga yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Prinsip ini mengatakan bahwa meskipun pola perkembangan berlaku secara umum, tetapi tempo atau kecepatannya berlaku secara berbeda. Ada yang berkembang secara cepat dan ada pula yang berkembang secara lambat. Perbedaan ini wajar karena tidak setiap individu memiliki kondisi fisik, genetik, dan lingkungan yang sama. Prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi pendidik, yaitu agar tidak memaksakan setiap individu memiliki perkembangan yang persis sama pada setiap tahapan perkembangan yang sama. Perbedaan perkembangan individu memiliki ritme yang harus dihormati dan difasilitasi dengan tepat. Prinsip yang kedelapan yaitu setiap tahapan perkembangan memiliki ciri khas. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap tahapan perkembangan memiliki pola perkembangan yang khas dan ditandai dengan dua periode yang silih berganti. Pertama itu periode equilibrium. Pada masa ini, siswa cenderung mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada periode ini, siswa lebih mudah belajar, lebih tenang, dan perkembangan sosialnya berlangsung secara harmonis. Yang kedua itu periode disequilibrium. Pada masa ini, siswa lebih sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa ini juga, siswa cenderung lebih mudah frustasi, sulit diatur, dan juga mengalami konflik di lingkungannya. Periode ini biasanya terjadi pada saat transisi ke fase perkembangan selanjutnya. Pemahaman yang baik terhadap periode-periode ini akan membantu guru pendidik dan orang tua agar lebih bijaksana dalam merespon perubahan-perubahan perilaku pada setiap fase perkembangan. Selanjutnya prinsip yang ke-9 yaitu semua individu yang normal pasti akan mengalami setiap fase perkembangan. Prinsip ini mengatakan bahwa semua individu pasti akan mengalami setiap fase perkembangan mulai dari bayi hingga masa tua. Setiap fase perkembangan dilalui secara berurutan tanpa ada yang dilewati atau dilompati. Karena setiap fase perkembangan ada fondasi bagi fase perkembangan selanjutnya. Tujuan akhir dari perkembangan ini yaitu untuk melahirkan individu yang dewasa, mandiri, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas perkembangan. Sebelum kita masuk ke tugas-tugas perkembangan, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tugas-tugas perkembangan itu. Tugas-tugas perkembangan menurut Hafiz adalah seperangkat tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Menyelesaikan tugas perkembangan sangatlah penting sebagai bekal untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase-fase berikut. Tugas perkembangan bersumber pada 4 sumber, yaitu kematangan diri, tuntutan masyarakat atau kebudayaan. Yang ketiga yaitu
cita-cita diri dan motivasi. Dan yang keempat yaitu norma-norma agama. Yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan awal kehidupan di luar kandungan. Pada fase ini, gerakan bayi masih berupa refleks, yaitu reaksi yang tidak disadari terhadap stimulus dari dalam maupun dari luar tubuh. Secara bertahap, gerakan refleks tersebut berkurang dan digantikan oleh tingkah laku yang lebih bertujuan. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi 1. Mengembangkan kemampuan penggunaan seluruh panca indera. Yang kedua, mengembangkan kemampuan motorik dari gerakan yang tidak disadari menuju gerakan yang bertujuan, serta secara bertahap menguasai kemampuan merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan keterampilan manipulasi tangan seperti menggenggam dan memegang benda. Yang kedua, masa kanak-kanak awal 1-6 tahun. Pada masa ini, perkembangan biologis berlangsung pesat, namun secara sosiologis, anak masih sangat terikat pada lingkungan keluarga. Anak mulai belajar mandiri, meskipun ketergantungan terhadap orang tua masih cukup besar. Tugas-tugas pada perkembangan meliputi 1. Mempelajari keterampilan fisik yang dibutuhkan untuk bermain. 2. Membangun sikap positif terhadap diri sendiri yang mencakup harga diri dan merasa percaya diri. Ketiga, belajar bergaul dengan sebaya sesuai norma moral yang berlaku. 4. Belajar memainkan peran sesuai jenis kelamin. Dan kelima, mengembangkan dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung, serta belajar mencapai kemandirian pribadi. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir dari 6 sampai 12 tahun. Masa ini berlangsung antara usia 6 hingga 12 tahun dan ditandai oleh 3 ciri utama. Pertama, terdapat dorongan kuat untuk keluar dari lingkungan rumah dan bergabung dengan kelompok sebaya. Kedua, kondisi fisik mendorong anak untuk aktif dalam permainan yang membutuhkan keterampilan motorik. Yang ketiga, kemampuan berpikir anak mulai memasuki tahap logika, konsep, dan komunikasi yang lebih luas. Tugas-tugas pada perkembangan fase ini merupakan fase sebelumnya, namun dengan tingkah yang lebih kompleks dan mendalam. Tugas-tugas tersebut mencakup penguasaan keterampilan akademis, membaca, menulis, dan berhitung, pengembangan kemampuan sosial dan moral, serta membentukkan rasa tanggung jawab pribadi. Yang keempat, masa remaja 12 sampai 22 tahun. Masa remaja merupakan fase peralihan antara anak-anak dan orang dewasa yang berlangsung sekitar 11 tahun. Pada fase ini, individu mengalami perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang sangat signifikan. Erikson menyebut fase ini sebagai tahap identitas versus role confusion, di mana individu berjuang untuk membangun identitas dirinya dalam konteks sosial dan nilai-nilai yang dianutnya. Hafikus merumuskan 10 tugas perkembangan pada masa remaja, diantaranya membangun hubungan yang lebih matang dengan teman dari kedua jenis kelamin, menerima perubahan fisik akibat pubertas dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua, memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga, serta menetapkan perangkat nilai yang akan dijadikan pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Yang kelima, masa dewasa awal. Masa dewasa awal terdiri pada umur 21 tahun sampai 40 tahun. Masa dewasa awal merupakan fase di mana setiap individu mulai menghadapi tuntutan kehidupan yang lebih kompleks. Fase ini berkaitan dengan kemandirian dan tanggung jawab sosial. Menurut Erikson, penggambaran pada fase ini merupakan tahap intimasi, FC. Tahap-tahap perkembangan pada fase ini merupakan 1. Mulai bekerja dan mandiri secara finansial, mulai memilih pasangan hidup, mengelola dan membangun kehidupan rumah tangga, membesarkan anak dengan memenuhi kebutuhan fisik dan pendidikannya, mulai menerima tanggung jawab sebagai warga negara, serta menemukan kelompok sosial yang sesuai. Masa setengah baya. Masa setengah baya terjadi pada umur 40 tahun sampai 60 tahun yang ditandai dengan mencapainya tanggung jawab sosial yang lebih dewasa. Pada fase ini, tahap-tahap perkembangannya meliputi 1. Menyesuaikan diri dengan berkurangnya pendapatan dan masa pensiunnya, menyesuaikan diri dengan kehilangan pasangan, serta menyesuaikan diri dengan perubahan
perubahan yang terjadi sesuai dengan bertambahnya usia. Ketujuh, masa tua. Masa tua atau masa terakhir dimulai pada umur 60 tahun hingga akhir hayat. Masa tua ditandai dengan berkurangnya kekuatan motorik, kekuatan fisik, serta perubahan sosial yang signifikan seperti masuk pada masa pensiunan, serta kemungkinan kehilangan pasangan. Tahap-tahap perkembangannya meliputi menyesuaikan diri dengan kehilangan pasangan, menyesuaikan diri dengan masa pensiunan, dan berkurangnya pendapatan, menyesuaikan diri dengan berkurangnya kekuatan serta kesehatan jasmani, serta menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi perubahan yang akan terus berkelanjutan sesuai dengan pertambahan usianya.